Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menjelaskan tentang step by step tata cara penggunaan LMS model, yang mana LMS ini sudah terintegrasi dengan LMS Vatek. Jadi LMS Vatek ini menggunakan platform LMS model. Ada yang penasaran apa itu LMS? Let's check it out. Oke. Ya. Saat ini kita sudah terhubung dengan halaman LMS. Ya. Jadi untuk LMS Vatek alamatnya jangan dilupa, yaitu vatek.org/lms_vatek. Ya. Nah, ini adalah tampilan awal dari LMS, atau bisa dibilang halaman beranda dari LMS Vatek. Ya. Berhubung karena pandemi, kita diwajibkan untuk mengajar kepada mahasiswa menggunakan platform Learning Management System. Salah satu keunggulan dari platform Learning Management System ini adalah di akhir perkuliahan kita cukup mendownload laporan atau mengekspor hasil penilaian yang kita sudah atur di dalam Learning Management System. Seperti apa Learning Management System ini? Mari kita coba masuk ke dalam dengan menggunakan akun. Kebetulan di sini akun saya sudah tersimpan dengan remember username. Jadi ketika kalian memasukkan akun, cukup kalian mengklik remember username, maka LMS Vatek akan selalu mengingat username dan password kita semua. Oke, ini adalah halaman dashboard saya. Kalau tadi halaman depan dari LMS itu adalah beranda situs, ya. Ini adalah beranda situsnya. Ya. Cara menghilangkan panel di sebelah kiri cukup dengan klik garis datar 3 yang ada di pojok kiri dari halaman browser Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan browser, jadi untuk lebih mudahnya menggunakan browser Google Chrome. Ya, di sini. Oke. Jika ingin melihat halaman dashboard Bapak Ibu sekalian, cukup mengklik dashboard. Nah, inilah halaman dashboard saya. Ini adalah mata kuliah saya yang ada di LMS Vatek. Semester ini saya mengajarkan irigasi bangunan air, matematika dasar. Ya. Untuk Pancasila ini adalah mata kuliah wajib universitas. Untuk mata kuliah PSDA ini mata kuliah matematika teknik, dan Renase ini adalah mata kuliah semester pendek 2019-3 atau mata kuliah semester pendek di antara 2019, 2020 dan 2020-2021. Oke, selanjutnya mari kita coba lihat salah satu mata kuliah yang akan diajarkan di semester ganjil 2020-2021, yaitu irigasi dan bangunan air 2. Ya. Mata kuliah ini saya berpasangan dengan Bapak Dr. Setiawan SPMT. Ya. Berikut adalah halaman general dari LMS untuk mata kuliah irigasi dan bangunan air. Pertanyaannya, bagaimana cara membuat halaman LMS Bapak seperti ini? Ya. Yang pertama adalah yang perlu kita ketahui, di
tampilan LMS ini adalah tools yang ada di halaman bahasa kerennya itu GUI, Graphic User Interface-nya seperti ini. Jadi cukup dilihat. Nah, di sini ada tanda seperti pengaturan di handphone Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini namanya menu aksi. Ya, dari menu ini kita bisa mengubah pengaturan, kita bisa menghidupkan mode ubah, kita melihat course completion, kemudian kita bisa melihat pengaturan buku nilai, kita bisa meng-backup, kemudian kita bisa mengimpor, kita bisa melakukan resetting. Kemudian di sini ada pengaturan lanjutan. Untuk pengaturan standar dari LMS ini untuk digunakan mengajar, cukup Bapak Ibu sekalian menghidupkan mode ubah. Nah, seperti ini tampilan ketika kita menghidupkan mode ubah. Perhatikan, saya matikan kembali. Ya. Ada yang hilang di sebelah kanan dari tampilan LMS saya. Ya. Perhatikan kembali. Ya. Di sebelah kanan dari halaman browser saya ada pilihan ubah. Ya. Untuk pengumuman di sini ada ubah, untuk absen di sini ada ubah, untuk absen di sini ada ubah. Nah, bagaimana jika sebelumnya halaman ini masih kosong? Ya, jika halaman ini masih kosong, untuk pengaturan general di sini bisa dilakukan edit bagian. Nah, setelah Bapak Ibu mengedit bagian, untuk mengganti nama general ini, misalnya seperti gambaran umum mata kuliah, Bapak Ibu terlebih dahulu mencentang kotak kecil yang ada di sebelah kiri tulisan modifikasi. Ketika Bapak menghilangkan centangnya, maka tampilan standarnya adalah general. Ketika kita hidupkan centangnya, maka di sini kita bisa melakukan editing terhadap halaman standar dari LMS mata kuliah kita. Jadi untuk menginput mata kuliah ini yang berhak hanyalah admin, ya, yang menginput mata kuliah, dan dosen pengampunya itu hanyalah admin. Jadi misalnya ada mata kuliah yang sudah terinput di halaman dashboard tadi, tapi nama Bapak Ibu sekalian belum terinput di mata kuliah itu, maka silakan Bapak Ibu sekalian menghubungi admin dari LMS Bapak Ibu sekalian. Ya. Pertanyaannya, ini cara mengisinya seperti apa? Nah, itu kembali ke dosennya masing-masing Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu mau menampilkan di sini adalah nama mata kuliah, dosen pengampu, kemudian penilaian, syarat lulus, pustaka, dan sebagainya. Itu tergantung dari Bapak Ibu sekalian. Nah, kebetulan mata kuliah ini sudah punya rencana pembelajaran semester, jadi isian dari penjelasan mata kuliah ini itu saya ambil dari rencana pembelajaran semester. Ya, setelah Bapak Ibu sekalian mengisi kotak ini, kotak kotak box teks ini atau text box ini, silakan dilakukan penyimpanan terhadap perubahan yang sudah dilakukan. Maka tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya, tahap selanjutnya adalah mungkin di halaman LMS standar Bapak Ibu sekalian itu hanya ada pengumuman. Ya, ini sudah disetting oleh admin bahwa halaman standar dari LMS Bapak Ibu sekalian itu berisi pengumuman topik 1, topik 2, topik 3, dan topik 4. Ya. Untuk melakukan penambahan di halaman general, jadi ini settingannya bergantung dari Bapak Ibu sekalian. Ya. Apakah absennya mau diletakkan di setiap pertemuan, apakah absennya mau ditaruh di luar. Jadi saya standar saja, ya. Ketika saya mengajar di kelas, ya absennya jalan terlebih dahulu sebelum saya mengajar.
Sehingga di sini saya memasang aktivitas absen sebelum mahasiswa mengakses mata kuliah. Ya. Oke, jadi untuk menambahkan absen di sini Bapak Ibu sekalian cukup mengklik tanda tambah atau mengklik tulisan tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Ya. Nah, jadi di sini saya menambahkan 2 absen karena kebetulan tim teaching saya itu Pak Setiawan itu ngajarnya sebelum UTS. Jadi absen yang tampil itu adalah absen sebelum UTS. Kemudian ini absen saya setelah UTS. Nah, caranya ya, tambahkan sebuah aktivitas. Di sini ada beberapa pilihan aktivitas Bapak Ibu sekalian. Assignment itu adalah tugas ya. Jadi tugas di mana mahasiswa bisa mengirimkan file tugasnya ke LMS. Beda dengan kuis. Kuis itu mahasiswa tidak bisa mengirimkan jawabannya melalui LMS. Jadi kuis ini biasanya berupa pilihan ganda. Ya, jadi kita memberikan pilihan ganda. Choice ini juga bisa dijadikan sebagai kuis. Kemudian Big Blue Button ini adalah salah satu aktivitas di mana kita bisa melakukan kuliah virtual sebagaimana kita melakukan kuliah dengan menggunakan Zoom meeting. Ya. Nah, jadi karena saya mau menambahkan absen, jadi kita pilih attendance. Ya. Tambah. Kemudian ketika kita selesai menambahkan, silakan melakukan pengaturan terhadap attendance. Ya, karena kebetulan tadi saya bagi absennya menjadi 2, maka absennya saya tulis absen sebelum UTS dan absen setelah UTS. Nah, kemudian silakan Bapak Ibu tambahkan deskripsi di attendance-nya. Apa tujuan dari deskripsi ini? Tujuannya adalah supaya mahasiswa membaca petunjuk dari absennya. Ya. Jadi ketika mahasiswa melakukan login terhadap LMS, ya, yang mereka lihat di awal itu adalah halaman dashboard dari mata kuliahnya, kemudian mereka memilih mata kuliahnya, kemudian mereka melihat tampilan umum dari mata kuliah yang mereka pilih tadi. Ya. Sehingga jika kita menginginkan mahasiswa untuk melakukan absen terlebih dahulu sebelum mereka mendownload materi atau melakukan perkuliahan dengan menggunakan Zoom, maka yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah memberikan atau memasang petunjuk terhadap aktivitas absen tadi, ya. Jadi silakan ditambahkan di sini, misalnya silakan absen terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa centang kotak tampilkan deskripsi, karena kalau Bapak Ibu tidak centang deskripsi, maka yang sudah kita ketikkan di sini itu tidak akan pernah muncul, ya, tidak akan pernah muncul di halaman depan tadi. Ya. Kemudian jika Bapak Ibu sekalian ingin melakukan pembatasan, ini ada pembatasan. Kemudian apabila Bapak Ibu melakukan activity completion, di sini apakah jadi student must receive a grade. Nah, jadi di sini yang dimaksud adalah kita memberikan grade kepada mahasiswa supaya aktivitas ini tercentang di halaman LMS mahasiswa. Saya rasa ini tidak perlu, ya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian memilih yang kedua ini, activity completion-nya itu bisa dicentang sendiri oleh mahasiswanya. Ya. Saya sarankan untuk tidak merubah pengaturan lainnya kecuali untuk activity completion. Untuk pembatasan akses ini, jika Bapak Ibu sekalian mau membuat absen, nah, jadi di sini ada perbedaannya. Jadi jika absennya dibuat per pertemuan, maka Bapak Ibu bisa membatasi
absen ini dari tanggal sekian jam sekian sampai tanggal sekian jam sekian, ya. Tapi untuk absen, aktivitas absen ini sendiri itu punya kelebihan tersendiri jika kita sudah masuk di dalamnya. Oke, karena saya sudah punya aktivitas, jadi untuk Bapak Ibu sekalian, jika ingin menambahkan aktivitas ini, silakan klik simpan dan kembali ke mata kuliah. Karena saya sudah punya aktivitas absen, maka saya bisa sementara ini membatalkan. Nah, jadi itu untuk menambahkan absennya, ya. Jadi pengaturan yang ada di sini tadi untuk absen ini itu adalah pengaturan yang general untuk ditampilkan di halaman ini, ya. Kemudian bagaimana kita membuat absennya itu per pertemuan. Nah, di sini bisa dibuat klik seperti ini, ya. Nah, di sini di pilihan absen yang kita sudah buat tadi, yang kemudian kita klik, ya, ini absen sebelum UTS. Ya, di sini ada pilihan sesinya, kemudian menambahkan sesi, lapor, ya, ini report laporannya, kemudian export ini kita bisa mendownload. Ya, ini saya bilang tadi salah satu keunggulan LMS Moodle, kita bisa mendownload laporan di akhir pertemuan, ya. Kemudian status set, ini kita merubah status setnya. Status set ini kita merubah hadir, lambat, izin, alfa. Ya. Jika Bapak Ibu sekalian hanya punya dua pilihan, hadir jika mereka hadir, jika mereka mengikuti perkuliahan melalui LMS, alfa jika mereka tidak mengikuti perkuliahan LMS. Jadi ini beda Bapak Ibu sekalian. Jika mungkin pilihannya ada lambat, mungkin karena mereka lambat mengakses LMS-nya, itu pilihannya tergantung Bapak Ibu sekalian. Saya biasanya lebih senang hadir dan tidak hadir, biar lebih gampang menilainya. Kenapa? Karena di sini ada poin yang kita reward atau poin yang kita berikan kepada absen dari mahasiswa ini. Nah, di sini singkatan, ya. Jadi H untuk hadir, kita beri dia poin 1. Di sini pilihan untuk mengklik hadir, ya, itu berapa menit. Nah, disinilah aktivitas ini bisa dibatasi oleh Bapak Ibu sekalian. Misalnya 30 menit mereka tidak mengklik hadir, maka mereka tidak bisa lagi mengklik hadir ini, ya. Nah, kemudian apabila mereka tidak menandai dirinya mereka sebagai hadir, nah, di sini bisa, tapi saya sudah mencobanya di semester pendek kemarin, men-set ini otomatis alpha ketika mereka tidak melakukan absen, itu ternyata gagal, ya. Nah, jadi di sini alpha, ya, biasanya kita bilang alpha, ya, kalau di tempat lain mungkin absen. Nah, ini bisa kita hapus yang tidak digunakan, ya. Kembali lagi, ini tergantung dari kebijakan Bapak Ibu sekalian, ya. Ini hadir, ini A, ini hadir, ini A alpha, ini 1, ya, tidak hadir sama dengan 0, ya. Nah, jika tadi misalnya ternyata dari Bapak Ibu sekalian ada perubahan kebijakan, karena ini mata kuliah saya berdua dengan Pak Setiawan, mungkin Pak Setiawan ada kebijakan untuk yang lambat diberi poin 0,5, ya, itu bisa ditambahkan kembali di sini, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini diisi, ya, kemudian diupdate, ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, jika tidak, nah, ketika kita update dia akan seperti ini, karena tadi kita tidak isi, jadi dia tidak akan mengupdate, ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah menambahkan sesi.
sesi di sini untuk menambahkan absen, ya. Tanggal dimulainya, jadi ini berlaku untuk all student, ya karena ini bukan group student, ya. Jadi dia di sini berlaku untuk all student. Nah, tanggal dimulainya misalnya hari ini tadi itu ada perkuliahan perdana, ya, kemudian jamnya berapa. Nah, di sini juga kita bisa batasi Bapak Ibu sekalian, dan nanti di laporan akan disampaikan bahwa dia mengisi ini lambat. Tapi di semester pendek kemarin saya sempat mendapatkan laporan dari mahasiswa ketika mereka akan mengabsen lewat dari waktunya, mereka tidak akan bisa mengabsen. Ya, jadi di sini ada time-nya from 0 to 0 and 200. Oke Bapak Ibu sekalian, di sini karena jamnya perkuliahannya jam 10.30, kemudian ya jika absennya diberi waktu selama 30 menit, maka kita ya. Oke, kita tinggal nah, salah satu kelebihan absen di Moodle Bapak Ibu sekalian, kita bisa membuat hanya dengan satu kali buat absen. Nah, di sini saya buat multiple session. Jadi absen ini akan memperbanyak dirinya sesuai dengan pilihan yang kita tentukan. Repeat the session above as follow. Misalnya kuliahnya hari Senin. Repeat every 1 week. Ulangi setiap minggunya. Repeat until. Nah, karena ini adalah absen sebelum UTS, maka silakan Bapak Ibu sekalian menghitungnya. Ya, misalnya hari ini pertemuan perdana, kemudian September ini pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4, pertemuan 5, pertemuan 6, pertemuan 7, pertemuan 8, ya, karena perkuliahan sebelum UTS itu berlangsung 8 pertemuan, maka kita menghitung dari minggu hari ini sampai 8 minggu ke depan. Jadi karena di sini pilihannya 19 Oktober setelah saya hitung tadi, maka ini absen berlangsung sampai. Kemudian pilihan yang berikutnya allow student to record on attendance. Jadi di sini mengizinkan. Nah, jadi di sini ada keunikan, ya. Kalau biasanya Bapak Ibu melakukan absen satu-satu di Zoom misalnya, atau Bapak Ibu sekalian ya, kebiasaan kita di kelas absennya diberikan ke siswanya, kemudian mahasiswanya melakukan tanda tangan secara mandiri, ya. Beda juga, ada juga dosen Bapak Ibu sekalian yang karena menghindari temannya mengabsenkan teman yang tidak mengikuti perkuliahan, maka absennya dilakukan pemanggilan satu-satu oleh dosennya. Jadi kalau Bapak Ibu mau absen panggil, ya silakan Bapak Ibu mengabaikan pilihan allow student to record on attendance. Jika Bapak Ibu mengizinkan mahasiswanya untuk mengabsen sendiri, jadi di sini mereka mengklik, ya tadi seperti yang saya bilang, mereka mengklik salah satu pilihan dari 2 pilihan yang sudah kita statuskan tadi, ya, di status set. Oke. Kemudian di sini automatic marking, set unmarked at end of session. Jadi di sini kalau Bapak Ibu mau automatic marking itu, mereka begitu login mereka langsung termarking sendiri sebagai hadir, ya. Tapi saya di sini disable saja. Kemudian apakah Bapak Ibu sebelum mereka mengabsen sendiri membutuhkan password, silakan Bapak Ibu berikan password. Tapi saya mengabaikan hal-hal ini. Jadi saya hanya memilih allow student to record on attendance, ya. Di sini untuk tampilan lebih banyaknya seperti ini, tapi ini karena saya mengabaikan. Ya, jadi ini pengaturannya. Jadi saya menghindarkan pengaturan ini karena jangan sampai
mahasiswanya login dengan menggunakan WiFi. Ya, bisa saja yang terdeteksi adalah WiFi dari kartunya atau IP dari ini. Jadi saya menghindarkan ini. Jadi ini use default aja. Ya, silakan Bapak Ibu add. Iya. Setelah Bapak Ibu mengklik add, maka akan tampil seperti ini. Tampilan seperti ini adalah tampilan standar setelah Bapak Ibu melakukan klik atau mengklik add attendance multiple tadi. Nah, bagaimana supaya mahasiswa mengetahui bahwa ini adalah absen pertemuan 1, ini adalah absen. Bapak Ibu sekalian akan melakukan rename dengan mengubah tadi yang kita rubah yang tanggal 31 ya. Ini adalah pertemuan 1. Simpan perubahan. Bapak Ibu sekalian, ini sudah berubah. Dan pasti pertemuan 2. Dan seterusnya ya. Dan mahasiswa bakalan tidak akan bisa mengakses absen ini sebelum jadwal yang tertera di sebelah kiri ini. Ya, jadi jangan takut untuk membuat absen seperti ini ya, karena mereka tidak akan bisa mengakses aktivitas ini sebelum jadwal yang ditentukan, yang kita tentukan di LMS. Ya, jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian karena di sini pesertanya belum di enroll ya, jadi kemungkinan besar absen ini belum ada pesertanya ya. Jadi untuk saat ini saya hapus saja dulu semuanya ya, dikarenakan saya khawatirnya jangan sampai setelah mahasiswa tidak bisa mengakses ini ya. Ini saya juga belum coba. Nah, jadi ini seperti ini. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau menghapus, oke, silakan ya. Nah, LMS selalu akan memberikan peringatan sebelum kita menghapus sesuatu di LMS. Oke. Nah, itu untuk aktivitas absen Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk aktivitas selanjutnya ya, silakan Bapak Ibu tambahkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Mau menambahkan file seperti saya menambahkan file RPS tadi, itu sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Nah, selanjutnya untuk menambahkan mata kuliah. Nah, di sini halaman standar LMS Bapak Ibu sekalian mungkin hanya terlihat topik ya. Bisa saya coba kembali ke dashboard ya. Mungkin mata kuliah yang belum, tadi ada mata kuliah yang belum saya edit, itu matematika dasar. Kebetulan di sini saya belum. Ini adalah tampilan standar dari LMS Bapak Ibu sekalian ketika ini belum ditambahkan atau ini. Nah, di sini saya sampaikan untuk melakukan pengaturan materi atau materi perkuliahan atau ini metode perkuliahan yang Bapak Ibu ingin berikan kepada mahasiswa itu kembali lagi itu dikembalikan ke dosennya masing-masing, metode pengajaran yang seperti apa yang Bapak harapkan terjadi di LMS. Nah, seperti saya berkoordinasi dengan dosen partner saya di irigasi tadi, apakah materinya nanti disampaikan sekali saja. Jadi satu materi itu untuk pertemuan 1 sampai 8. Ternyata pasangan tim teaching saya, Pak Dr. Setiawan, menyampaikan dia ingin materinya itu per pertemuan. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian melakukan editing di tiap topik ini. Oh, pertemuan saya ada 8 Pak. Kemudian topiknya kok cuma hanya 4. Gampang Bapak Ibu sekalian, di sini bisa ditambahkan topik. Ya, misalnya Bapak Ibu
Ibu sekalian pertemuannya sampai 8. Tapi pertemuan ke-8 biasanya itu UTS. Ya. Jadi silakan Bapak Ibu add topik, kemudian Bapak Ibu pilih beberapa banyak topik yang Bapak Ibu ingin tambahkan. Ya, barangkali ya. Jadi kita kembali lagi ke irigasi tadi. Ya, jika Bapak Ibu sekalian, jadi ini sudah saya tambahkan per pertemuan sesuai dengan koordinasi saya dengan. Nah, pertemuan 1, nah ini mahasiswa bisa mengakses pertemuan 1, kemudian semua informasi yang berada di pertemuan 1, baik itu materi perkuliahan, tugas, mungkin Bapak Ibu sekalian menambahkan aktivitas Big Blue Button di dalamnya, itu mahasiswa semua bisa mengaksesnya. Kecuali Bapak Ibu sekalian melakukan pembatasan pada setiap topiknya. Jadi di sini ada pembatasan akses, Bapak Ibu sekalian bisa menambahkan pembatasan aksesnya. Misalnya Bapak Ibu sekalian mau membatasi bahwa mahasiswa yang bisa mengakses materi pertemuan 1 itu adalah mahasiswa yang telah mengabsen. Jadi di sini akan Bapak Ibu sekalian tambahkan activity completion. Ya. Aktivitas apa yang harus dikerjakan oleh mahasiswa sebelumnya sebelum mereka mengakses materi dari mata perkuliahan. Kalau saya sih standar saja, ini saya tidak beri batasan. Ya, ini saya tidak beri batasan. Kemudian yang saya batasi adalah akses mahasiswa ke materi perkuliahannya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kalau mereka sudah bisa mendownload 8 materi perkuliahan untuk 8 pertemuan, jangan sampai di pertemuan selanjutnya mereka sudah tidak mau lagi mengakses LMS dari LMS Patek dari mata kuliahnya. Oke, seperti ini tampilan setelah kita menambahkan. Jadi untuk menambahkan aktivitasnya hampir sama dengan cara menambahkan aktivitas di halaman general tadi, yaitu dengan menambahkan salah satu aktivitas yang ada di sini. Ya, apakah Bapak Ibu sekalian mau melakukan aktivitas Zoom meeting di setiap pertemuan? Tapi sepertinya untuk Zoom meeting ini masih ada kendala. Yang tidak ada kendala untuk pertemuan secara virtual itu adalah Big Blue Button. Ya, tapi kesulitan Big Blue Button ini adalah mahasiswa ketika mengaksesnya dengan menggunakan handphone. Saya kemarin coba dengan mahasiswa di kelas semester pendek, itu ada beberapa keluhan dari mahasiswa, mereka tidak bisa mengakses dengan Big Blue Button. Ada juga yang bisa mengaksesnya, ada juga yang tidak bisa. Ya, dominan yang tidak bisa mengakses. Ya, jadi untuk aktivitas materi, penambahan aktivitas materi itu saya menggunakan file. Ya, jika setiap pertemuan Bapak Ibu ingin memberikan tugas, ya, nah di sini ada ya, jadi ini saya menambahkan aktivitas kuliah pertemuan pertama, ya, dengan outline dari kuliah pertemuan pertama itu adalah kontrak perkuliahan, kemudian penentuan elevasi muka air, kemudian perencanaan saluran. Ya, silakan Bapak Ibu tambahkan file materinya dengan mengklik ini, choose file, cari filenya di Windows Explorer Bapak Ibu sekalian. Ya, kemudian untuk pembatasan akses, ya, karena kuliahnya itu tanggal 31, ya, saya memberi akses kepada mereka 30 menit sebelum waktu perkuliahan dimulai, ya. Kemudian saya memberikan activity completion, ya. Jadi di sini saya mengatur bahwa aktivitas ini dianggap selesai oleh LMS ketika mahasiswa membuka atau mendownload file materinya. Nah, apa kegunaan dari activity completion ini? Ketika misalnya saya menambahkan aktivitas setelah aktivitas perkuliahan, ya biasanya Bapak Ibu sekalian memberikan kuis setelah perkuliahan, ya.
Jadi di sini untuk kuis saya sarankan Bapak Ibu sekalian menggunakan assignment. Kenapa? Karena di sini di aktivitas assignment ini mahasiswa bisa mengirimkan file jawabannya dalam bentuk file apapun, ya. Jadi dalam bentuk file apapun. Kalau multiple choice, jadi ini adalah choice. Barangkali ini penjelasannya. The choice activity module enable a teacher to ask a single question and offer a selection of possible response. Kemudian kalau untuk quiz activity enable teacher to create quizzes in comprising question of various types, including multiple choice. Jadi di sini bisa membuat multiple choice, matching, short answer, jawaban singkat atau numerical, ya. Jadi jawabannya bisa mahasiswa langsung jawab di LMS, ya. Kalau ini mahasiswanya tulis di kertas, jadi mahasiswanya tulis di kertas, kemudian file konversi dari tulisan kertas tadi itu dikonversi ke PDF, kemudian mahasiswa mengirimkan. Jadi ini assignment activity module enable a teacher to communicate task, collect work, jadi mengumpulkan pekerjaan, and provide grade. Jadi kita bisa menambahkan nilai dan feedback. Jadi kita bisa mengembalikan kepada siswa pekerjaan kalian kurangnya itu gimana. Ya, tapi saya memanfaatkan ini hanya untuk memberi penilaian. Nah, kemudian di akhir perkuliahan, pada saat penilaian akhir, nilainya saya ambil dari LMS. Bisa juga untuk menghindari kerepotan di akhir, ya, setiap selesai memberikan nilai di LMS, saya backup nilainya ke Excel. Oke, jadi kita mau melihat gunanya tadi. Jadi di sini saya tambahkan satu aktivitas tugas. Jadi misalnya tugas 1. Nah, ini petunjuknya. Jadi petunjuk untuk pengerjaan tugas 1 bisa Bapak isikan di kolom kotak ini, ya. Jangan lupa centang tampilkan deskripsi. Jika Bapak Ibu ingin menampilkan soalnya di LMS, silakan soalnya dimasukkan di sini. Kemudian tampilkan deskripsinya. Atau misalnya Bapak Ibu punya soal dalam bentuk file PowerPoint atau PDF, silakan Bapak tambahkan file soalnya dari sini. Kemudian di bawah sini ada pilihan kapan mahasiswa diizinkan mengirimkan tugas. Jadi misalnya diizinkan tanggal 31 sampai 31. Jadi waktunya mungkin karena kuis, ya, jadi di sini 31 Agustus, ya, mungkin karena tadi kuis kita izinkan mereka mengirimkan dari jam 11 sampai jam 11.30 atau 11.45. Jadi itu tergantung dari kebijakan Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini dihilangkan saja. Ini hanya mengingatkan kita untuk melakukan penilaian. Cut off date ini sepertinya kalau seperti ini modelnya, mahasiswa masih bisa mengirimkan, tapi LMS mengingatkan kita bahwa mahasiswa ini lambat berapa menit, ya. Jadi seperti itu. Kemudian pengiriman berkas atau teks daring. Jadi teks daring ini mereka nanti mengerjakan di sini, batas katanya berapa. Jadi kalau saya lebih senang mereka mengirimkan berkas, kemudian saya akan memberi penilaian di waktu-waktu tertentu, ya. Jadi kita membatasi file pengiriman berkasnya. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian menginginkan mereka mengirimkan tugasnya dalam bentuk file PDF, cukup satu saja. Kemudian di sini kita bisa memberi batasan. Nah, di sini perlu Bapak Ibu sekalian mengingatkan kepada pesertanya atau mahasiswanya, jangan sampai, ya, karena HP-nya terlalu canggih, barangkali mereka menggunakan iPhone 11 Plus, ya, jadi iPhone 11, sehingga resolusi dari gambar yang mereka convert ke PDF sangat besar, sehingga menghasilkan file PDF yang kapasitasnya itu mungkin bisa sampai 20 MB, 30 MB. Nah, itu di sini Bapak Ibu sekalian bebas memberi batasan. Di sini standar dari LMS sudah diberikan 64 MB, ya. Tapi ya untuk
menghindari memori atau hard disk Bapak Ibu sekalian full dengan mendownload jawaban dari mahasiswanya, silakan Bapak Ibu membatasi dan jangan lupa mengingatkan kepada mahasiswanya untuk membatasi. Pembatasan akses. Nah, di sini gunanya activity completion tadi di materi perkuliahan itu kita membatasi mahasiswa mana saja yang bisa mengakses tugas ini. Nah, ya. Jadi mahasiswa yang bisa mengakses tugas ini adalah semua mahasiswa yang sudah mendownload materi pertemuan yang kita sudah upload di LMS. Jadi ini seperti sistem paksa ya. Jadi kita memaksa mahasiswa untuk mendownload materinya. Walaupun mungkin mereka sudah pernah mengcopy atau memiliki file dari seniornya, ya. Nah, di sini activity completion tadi ada kuliah pertemuan 1, ini must be marked complete, ya. Kapan dia mark complete? Ya ketika dia mendownload tadi ya. Kita sudah memberi activity completion. Jadi aktivitas itu akan complete ketika dia mendownload atau melihat ya file materi yang kita upload tadi ya. Cukup seperti ini ya, harus ya. Jadi ini harus cocok dengan kondisi yang ada seperti ini ya, must be markup ya. Kemudian ini juga bisa di complete. Kapan dia complete? Apakah setelah kita memberi nilai atau setelah dia mengirimkan? Jadi untuk tugas, ketika mahasiswa sudah mengirimkan, dianggap aktivitas ini sudah komplit. Penilaian itu selanjutnya itu tergantung Bapak Ibu sekalian, karena biasanya ada beberapa dosen yang melakukan penilaian tidak langsung setelah pesertanya atau mahasiswanya mengumpulkan tugasnya, bisa di lain waktu. Saya rasa ini standar ya. Jadi setelah mahasiswanya mengirim, maka aktivitas tugas ini itu dianggap selesai dan mahasiswa tidak akan bisa melakukan ya. Jadi mereka tidak bisa mencentang aktivitas ini sebagai komplit jika mahasiswanya tidak mengirimkan. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, tugas 1 ini terbatas. Tugas ini tidak tersedia kecuali aktivitas kuliah pertemuan 1 itu tercentang atau ditandai sebagai komplit. Kapan ditandai sebagai komplit? Itu tadi yang sudah kita atur ya. Aktivitas ini komplit setelah student must ya. Jadi student must view this activity to complete it. Jadi mahasiswa atau studentnya harus melihat aktivitas ini supaya aktivitas ini komplit ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Karena ya untuk perkuliahan ini belum ada tugas ya. Sementara tugas ini saya hapus kembali. Jadi ini hanya untuk memperlihatkan kepada Bapak Ibu sekalian petunjuk terkait dengan penggunaan dari LMS ini secara standar ya. Karena aktivitas ini tadi tidak ada oleh tim teaching saya Pak Dr. Setiawan, maka aktivitas ini saya hapus kembali ya. Nah, jadi seperti sebelumnya tadi kita menghapus absen, LMS selalu memberi peringatan kepada kita apakah Anda yakin untuk menghapus aktivitas ini ya. Seperti ini sekalian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila ada kekeliruan atau ada yang salah dalam penyampaian saya hari ini, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.